شفيع يا المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya bina nashkurullaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsira wa hidayah hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur wa hamalan nasa min zamani jahiliyah ila zamani islamiyah biiznillah. Ayah anda, ibunda, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bini'matihil imani wal islam. Karena mengapa? Karena dengan nikmat yang telah beliau berikan kepada kita, kita dapat berjumpa di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di tahun 1441 Hijriah yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berikan salawat beserta salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, penghulunya para nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ayahanda, ibunda, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memulai kita sebuah tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, marilah kita sama-sama membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu dimulai dengan pembacaan Ummul Quran, supaya dengan apa nanti yang saya sampaikan bisa diambil kesimpulan dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran ini, tausiah yang saya sampaikan, insya Allah sama-sama kita dengarkan ilmu yang bermanfaat ini lancar, dan mudah-mudahan bisa ayahanda ibunda menerimanya dengan tepat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya untuk memberikan sebuah ilmu insya Allah sama-sama bermanfaat bagi kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri, yaitu dengan tema Ahlul Quran. Apa itu Ahlul Quran? Ahlul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang senantiasa selalu mentadaburi Al-Quran. Ayahanda, ibunda, saudaraku seiman, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar kata Ahlul Quran. Ahlul Quran itu tidak hanya beliau menghafal Al-Quran, tidak hanya ikut lomba tahfizul Al-Quran, tidak hanya orang yang ingatannya kuat terhadap Al-Quran, tetapi Ahlul Quran itu memiliki keistimewaan dan keutamaannya di mata Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa saja keutamaan bagi kita seorang ahlul Quran atau penghafal Al-Quran ini? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 215. Apa bunyi hadisnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah, man hum? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Apa artinya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab kepada para sahabat, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Diulang sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Apa artinya? Mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang pilihannya. Masya Allah. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat di dalam hadis ini, yaitu dapat kita ambil bahwasanya keutamaan seorang ahlul Quran atau orang yang menghafal Al-Quran adalah innalillahi ahlina minan nas. Kita akan dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, sungguh besar bagi kita yang menghafal Al-Quran. Bagi kita seorang ahlul Quran, apakah tidak senang kita? Sudahlah dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diletakkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diletakkan dalam orang-orang pilihannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jangan kita ragukan lagi Al-Quran. Marilah kita sama-sama hafal Al-Quran. Kita cintai ahlul Al-Quran. Kalau bisa kita menjadi seorang ahlul Quran. Tidak hanya di dalam hadis ini, di dalam hadis-hadis yang lain banyak lagi keutamaan bagi ahlul Quran atau seorang yang menghafal Al-Quran. Apa saja keutamaan bagi kita seorang ahlul Quran atau sebagai penghafal Al-Quran? Yang tadi disebutkan di hadis pertama, kita dijadikan sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun keutamaan yang lain disebutkan di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa yang menghafal Al-Quran, yang menjadi seorang ahlul Quran, maka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tadi yang pertama, kita dijadikan keluarganya Allah. Yang kedua, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sungguh besar kemuliaan kita bagi kita yang menghafal Al-Quran atau sebagai ahlul Quran. Allahu Akbar. Keutamaan yang lainnya disebutkan di dalam kitab Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Orang yang menghafal Al-Quran maka akan dapat menyelamatkan 10 anggota keluarga terdekatnya. Akan dapat menyelamatkan 10 anggota. 10 banyak kan? 10 anggota keluarga terdekatnya. Masya Allah. Yang tadi, yang pertama, kita dijadikan keluarganya Allah. Yang kedua, ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Yang ketiga, dapat kita menyelamatkan 10 anggota keluarga kita. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah tadi, barang siapa yang menghafal Al-Quran maka akan dapat menolong 10 anggota keluarga terdekatnya, termasuk kakeknya,
abangnya, kakaknya, ayah ibunya, adik-adiknya, termasuk istrinya, anak-anaknya. Masya Allah, begitu besar. Apabila ada kerabat saudara kita di yaumil mahsyar nanti ingin dibawa oleh Allah dan ingin dicampakkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, neraka yang sangat panas, yang dimana banyak siksaan dan azab yang sangat pedih di dalam. Allahu Akbar. Jika kita membayangkannya, pasti kita tidak akan sanggup membayangkan siksaan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dapat menyelamatkan anggota keluarga kita. Dengan apa kita menyelamatkan mereka? Dengan kita menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Dengan cuma kita menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dapat kita menyelamatkan 10 anggota keluarga kita terdekat kita. 10 anggota keluarga terdekat kita yang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dengan Al-Quran yang kita hafal selama ini di dunia akan dapat membawa kembali 10 anggota keluarga kita tadi, dan akan kita bawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayahanda, ibunda, saudaraku seiman, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun keutamaan yang lainnya disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, yang di dalam kitab Bukhari dan Muslim juga. Apa bunyi hadisnya? Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka kedua orang tuanya kelak di yaumil mahsyar akan diberikan jubah dan mahkota kemuliaan, yang dimana jubah dan mahkota kemuliaannya itu lebih terang dibandingkan sinarnya matahari. Masya Allah. Dan tadi kita dijadikan keluarganya Allah, ditingkatkan, ditinggikan derajat kita di sisi Allah, dapat menyelamatkan 10 anggota keluarga terdekat kita. Dan yang keempat, kita dapat memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita. Berupa apa? Berupa jubah dan mahkota kemuliaan, yang dimana nanti orang banyak dalam keadaan banyak dosa, berlumuran dosa, tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita yang menghafal Al-Quran, yang menjadi seorang ahlul Quran, maka nanti kedua orang tua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jubah dan mahkota kemuliaan, dan di situ kita dapat memberikan hadiah itu, dan disitulah kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Masya Allah, cukup besar kemuliaan kita, keutamaan kita bagi kita yang menghafal Al-Quran atau seorang ahlul Quran ini. Masya Allah. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, ikhwah fillah, maka dari itu jangan kita ragukan lagi Al-Quran selama hidup kita ini. Sudahkah kita banyak membaca Al-Quran? Sudahkah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Mana kita perbanyak diri kita dengan Al-Quran atau dengan handphone, dengan smartphone? Masya Allah. Jadi apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah, ini bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Walaupun Ramadan kali ini suasananya berbeda, kita ditemani dengan sebuah virus, wabah penyakit yang mematikannya, itu virus corona. Walaupun virus corona masih berada juga di dalam bulan Ramadan ini, menemani kita di dalam bulan Ramadan ini, tapi kita tetap, marilah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita di bulan ini, memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tidak pun bisa kita tadarus di masjid, di musola, marilah kita berbanyak tadarus di rumah. Dan kalau bisa, ayahanda, ibunda, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah situasi corona ini, marilah kita banyak mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan diri juga dengan Al-Quran, memperbanyak kita untuk menghafal Al-Quran. Karena mengapa? Kita bisa dijadikan keluarganya Allah, kita bisa ditingkatkan derajat kita di sisi Allah, dapat menyelamatkan 10 anggota keluarga terdekat kita, dan kita dapat memberikan jubah dan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Ayahanda, ibunda, saudaraku seiman, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mumpung kita masih berada di bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan ini, bulan diampuninya dosa, marilah kita perbanyak amal-amal kita, terutama itu membaca Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kalau bisa kita menghafal Al-Quran, menjadi seorang ahlul Quran, karena keutamaannya sangat besar. Tadilah ada keutamaan-keutamaan itu, kita dijadikan keluarganya Allah, ditinggikan derajat kita, dapat menolong 10 anggota keluarga terdekat kita, dan dapat memberikan jubah dan mahkota kemudian kepada kedua orang tua kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat selalu mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, menjadi seorang ahlul Quran selama bulan Ramadan ini. Berbanyaklah diri kita untuk mendekatkan dengan Al-Quran, terutama dengan Allah juga. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat kita amalkan selama bulan Ramadan ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راح وكل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال